Salam, perkenalkan nama saya Isri Maya Benu. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas F semester 2. Baik, di sini saya akan membahas mengenai teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori kognitif ini juga menyatakan bahwa proses pembelajaran seseorang bukan hanya pada stimulus dan responnya saja, tetapi lebih mementingkan pada tujuan proses pembelajaran seseorang. Nah, dari teori kognitif ini memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah perhatian. Perhatian berfungsi untuk menyeleksi rangsangan yang menjadi fokus perhatian dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berfungsi untuk membuat, menandai, menyimpan, dan mengembalikan sebuah informasi dari otak. Yang ketiga adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa adalah alat berkomunikasi yang mempunyai fungsi untuk menyusun pikiran internal manusia. Yang keempat, merasakan dan mengenali, yaitu mampu membedakan berbagai rangsangan yang ada di sekitar. Yang berikut adalah aplikasi dalam teori kognitif. Yang pertama, siswa bukan orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya, tetapi mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, pada anak-anak belajar akan lebih mudah jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu menggantikan pengalaman dan informasi yang diperhatikan dari proses belajarnya. Yang berikut, adanya perbedaan individu dari siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran siswa. Yang berikut, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat dipentingkan. Dengan keaktifan siswa, maka proses asimilasi dan proses akomodasi, pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Dari teori kognitif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah teori ini dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang kedua, teori ini juga dapat menjadikan lebih kreatif dan lebih mandiri dalam belajar. Yang ketiga, dapat membantu siswa dengan lebih mudah dalam memahami bahan ajar. Kekurangannya adalah dianggap lebih dekat pada psikologi anak sehingga penerapannya tidak mudah. Yang kedua, teori ini dapat menyeluruh untuk semua bidang pendidikan. Yang ketiga, teori ini sulit dipraktekkan terutama bagi usia lanjut. Yang keempat, teori ini tidak hanya dapat diukur dari satu siswa saja. Baik, sekian dari hasil pembahasan saya mengenai teori kognitif. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.